Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada hari ini Allah muliakan kita dengan menuntut ilmu, suatu amalan yang sangat luar biasa, suatu amalan yang insya Allah lebih baik daripada salat sunnah, dan suatu amalan yang terpenting setelah yang wajib, yaitu menuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu, semoga Allah berikan kita hidayah sehingga yang belum bertobat menjadi bertobat, yang malas jadi rajin, dan semoga ini jadi bekal amal ibadah yang saleh dan salehah buat para donatur, buat para pemrakasa, buat pembina, yaitu Majelis Taklim Pertiwi yang bisa. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus insya Allah. Dan semoga ya dengan taklim ini Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya yang ada di sini. Ibu-ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi host yang lainnya enggak? Kalau ada tolong di extend ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah umur. Umur itu nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita, tapi banyak manusia yang mengabaikan. Dan jangan sampai umur hari-hari yang kita lalui ternyata dilewati dengan sia-sia. Karena orang yang melewati umurnya dengan sia-sia, dengan kemalasan dan pengangguran, maka suatu hal yang sangat dibenci termasuk oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa dia membenci mereka orang-orang yang hari-harinya tidak bertambah dunianya dan tidak bertambah agamanya. Hari-harinya nggak bertambah uangnya, hari-harinya juga nggak bertambah agamanya. Atau ada juga orang yang bertambah hari-harinya dunianya, uangnya, tapi tidak bertambah ilmu agamanya. Dan Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, min alamati a'radillah 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari manusia adalah ketika manusia itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati ketika umur-umur yang kita lewati dengan begitu saja tanpa mendapatkan amal ibadah, tanpa mendapatkan pahala. Hari-hari kita lewati begitu saja tanpa zikir kepada Allah. Hari-hari begitu saja kita lewati tanpa sholat, tanpa sedekah, tanpa menolong orang lain, tanpa berakhlak baik. Maka nanti akan terjadi penyesalan yang panjang buat mereka orang-orang yang menyiapkan waktu-waktunya dalam umurnya. Agar umur ini tidak diabaikan oleh manusia, agar umur ini menjadi anugerah, ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyadari bahwa umur ini bukan pemberian cuma-cuma. Itu harus kita sadari. Umur bukan pemberian cuma-cuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Nanti kita semua akan ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Sudah dipakai buat apa umurnya?
sudah dipergunakan buat apa umurnya? Apakah dipergunakan untuk hal yang baik atau yang tidak? Anda lebih mengetahui gimana keadaan umur Anda. Ya, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Setiap habis salat, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah. Supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berzikir, untuk bersyukur, dan memperbagus amal ibadah. Kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita, mudah untuk berzikir, mudah untuk memperbaiki amal, dan mudah untuk bersyukur. Karena nanti umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umurnya dalam apa ia gunakan. Yang kedua, nanti akan ditanya tentang masa muda dalam apa ia habiskan. Masya Allah. Masa muda ya akan ditanya untuk apa kita habiskan. Maka barang siapa yang masa mudanya banyak lalainya, masa mudanya banyak salahnya, nggak ada kata terlambat untuk menutupi masa-masa tuanya dengan amal saleh. Maka ada seorang salafus saleh ketika dia ditanya, apakah Anda ingin mati? Ya, dia menjawab tidak. Kenapa? Karena masa mudanya penuh dengan kelalaian, bahkan kejahatan. Maka sekarang masa tuanya datang dengan penyesalan dan kebaikan. Maka sedikit-sedikit dia mengatakan Bismillah. Setiap duduk dia mengatakan, setelah berdiri dari duduk dia mengatakan Alhamdulillah. Hari-harinya selalu diisi dengan zikir. Maka barang siapa yang masa mudanya penuh dengan kesalahan, maka sekaranglah waktunya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya dengan kebaikannya. Ya dengan menolong orang lain, ya dengan sosial, ya, dengan melakukan hal-hal positif, termasuk dengan berzikir, dengan membaca Quran, dan sholat, dan lain-lainnya dari amal saleh yang kita tidak pisahkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai rajin nolong orang tapi kagak sholat, atau rajin sholat tapi kagak nolong orang, ya salah juga. Ya, kita harus menggabungkan semua amal saleh sehingga terbentuklah alladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh. Itu yang kedua, masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah kasih umur di saat pandemi ini untuk menutupi kesalahan-kesalahannya dengan amal saleh. Mungkin di antara kita ada yang masih muda yang penuh dengan kesalahan, maka tutupilah di saat umur-umur usia umur sekarang dengan beramal saleh. Yang ketiga, dia akan ditanya tentang harta, dari mana dan untuk apa. Yang terakhir tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui, yaitu ilmu. Jadi umur adalah anugerah. Umur adalah karunia yang dari Allah berikan kepada kita, tapi banyak manusia mengabaikannya, padahal umur itu bukan pemberian cuma-cuma. Maka supaya kita tidak melalaikan umur ini, maka ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, sadarilah bahwa umur bukan pemberian cuma-cuma. Umur bukan pemberian cuma-cuma. Anda akan mempertanggungjawabkan umur Anda secara global, khususnya masa muda. Mudah-mudahan dikasih kesempatannya untuk bisa merubah menjadi lebih baik. Ya, mau masa muda kayak apa terserah. Yang penting akhirnya husnul khatimah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, yang namanya umur ya bukan bilangan bulan dan bilangan tahun. Umur itu bukan bilangan tahun, bukan bilangan bulan. Akan tetapi kelapangan rezeki dan umur adalah dengan keberkahan di dalamnya. Jadi kita berharap minta umur yang berkah. Kalau panjang alhamdulillah. Tapi panjang yang berkah. Panjang yang dengan
penuh dengan ketaatan, maka dibolehkan minta umur agar panjang. Makanya nanti ada poin-poin supaya umur ini jadi anugerah, maka berdoalah kepada Allah agar minta umurnya barokah. Jadi umur yang hakiki kata Ibnu Qayyim adalah bukan panjangnya tahunnya 80, 90, 100, bukan. Ya. Tapi bisa jadi umurnya hanya 45, akan tetapi Masya Allah amal yang sudah dia sedekah luar biasa banyaknya, masjid yang sudah dia bangun, rumah tangga yang sudah dia dirikan, dia sumbang luar biasa banyaknya. Umurnya mungkin pendek, tapi berkah luar biasa. Makanya kata Ibnu Qayyim, umur bukan bilangan bulan, bukan bilangan tahun, tapi umur adalah bagaimana tahannya. Jadi poin yang pertama, agar kita semuanya menyadari bahwa umur adalah anugerah, hendaklah kita semuanya menyadari bahwa umur ini adalah pemberian Allah yang tidak cuma-cuma. Ya. Baik, selanjutnya adalah agar umur jadi anugerah, agar umur jadi anugerah, agar umur tidak terlalai. Poin kedua yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa perjalanan ke akhirat itu begitu jauh. Perjalanan ke akhirat itu begitu jauh, membutuhkan bekal dan persiapan. Nah, kita mau pergi kemana-mana kan pasti pakai bekal atau mau pergi haji pakai bekal, mau keluar kota bawa bekal, sampai mobil diliatin apa bensinnya, sampai diliatin bannya, jangan sampai kempes. Ya kempes nanti kagak nyampe. Setiap perjalanan membutuhkan bekal. Nah, itu kalau kita ke luar negeri bawa bekal dan bawa 2 tiket. Bawa bekalnya uang, bawa bekalnya mungkin makanan, tiketnya juga pulang pergi. Tapi kalau menuju akhirat, ini tentunya lebih butuh bekal lagi. Dan bekalnya adalah amal saleh, dan tiketnya pun cuma one way tiket. Nggak ada tiket kembali, cuma tiket berangkat doang. Jadi agar umur jadi anugerah, agar umur tidak terlalaikan. Tadi pertama, saya ulangi. 1, hendaklah kita sadari umur bukan pemberian cuma-cuma, nanti akan ditanya bagaimana penggunaan umur ini. Dan umur bukan panjangnya, tapi barokahnya. Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Syukur-syukur, udah panjang tapi bagus. Nah, udah panjang tapi error, nauzubillah. Yang kedua, perjalanan yang harus kita sadari bahwa agar umur ini barokah, agar umur ini jadi anugerah, kita harus sadari bahwa perjalanan ini membutuhkan bekal dan persiapan. Makanya kata Habib bin Isa Al-Farisi, beliau mengatakan, sungguh aku akan pergi dengan perjalanan yang belum pernah sejauh itu. Ibu jalan-jalan kemana biasanya? Paling keluar negeri, paling jauh juga. Ya, tapi balik lagi kan. Lah, nanti perjalanan ibu ke akhirat, oh itu mah jauh banget. Agak balik lagi. Maka kata Habib bin Isa Al-Farisi, beliau mengatakan, sungguh aku akan pergi dengan perjalanan yang belum pernah sejauh itu. Aku akan menelusuri jalan yang belum pernah sama sekali aku menelusurinya. Siapa yang pernah ke alam barzah? Orang mati suri mah cuma gitu-gitu doang. Siapa yang pernah melihat malaikat di alam kubur? Siapa yang melihat teriakan-teriakan mereka yang ada di alam kubur? Aku akan menelusuri jalan yang belum pernah sama sekali aku menelusurinya, kata beliau. Aku akan berkunjung menuju kekasihku, yaitu Allah, yang belum pernah sama sekali aku melihatnya. Dan aku akan melihat kedahsyatan yang belum pernah aku saksikan yang seperti itu. Ini kata beliau,
Habib bin Isa Al-Farisi. Makanya karena kita akan melewati sebuah perjalanan yang nggak ada di Google Map, emang ada di Waze, Padang Mahsyar. Coba ibu-ibu pencet di Waze-nya atau di Google Map-nya Padang Mahsyar, bakalan ada. Yang ada itu muter-muter aja di tanah kusir kali, ya nggak akan ada. Adanya di Quran dan Sunnah. Makanya saya pernah mengajarin tentang masalah akhirat. Ya, kata bapak-bapak, emang Pak Ustadz udah pernah ke sono? Lah, emang orang cerita mati kudu mati dulu. Kan ada di Quran dan hadis. Makanya karena perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang berat, maka butuh bekal. Ke Bandung aja bawa bekal, masa ke akhirat juga bawa bekal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Itu kalimat hari esok tuh. Supaya umur jadi anugerah, supaya umur tidak terlalaikan. Anda harus sadari bahwa perjalanan Anda ke akhirat begitu jauh, begitu butuh bekal. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, yang tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok apa yang sudah kita perbuat. Kita kadang-kadang ya, anak baru SD, ibu-ibu kan cita-citanya buat anak-anak udah panjang banget. Nanti anak kita masuk ITB ya Pi ya, padahal baru TK. Tapi perencanaan luar biasa. Orang punya perencanaan sampai buat hordeng aja pakai perencanaan. Setahun sekali ganti. Dapur pindah-pindah dari belakang ke tengah ke depan, hanya keluar. Ini kagak ada dapur. Ya, gimana suasana biar indah dalam rumah itu. Suka orang mempersiapkannya. Wallpaper tiap berapa tahun ganti. Dan lain, murah mobil 5 tahun sekali ganti. Banyak orang punya perencanaan untuk hidupnya di dunia ini. Untuk mobil, untuk apapun banyak perencanaannya. Tapi gimana perencanaanmu untuk akhirat? Apakah kau sudah mempersiapkan perencanaan untuk akhirat? Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk mempersiapkan apa yang sudah kau perbuat untuk hari esok. Hari esok ini adalah akhirat. Ada yang bisa jawab sendiri apa yang sudah Anda persiapkan? Yang tentunya harus persiapan yang penting adalah tauhid. Itu yang terpenting. Tauhid. La ilaha illallah. Kemudian salat. Penting untuk dipersiapkan dengan baik. Belajar yang benar salat. Ya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya. Yang pertama tauhid dulu. Baru salat. Kemudian ya amal-amal yang wajib. Itu yang diutamakan. Kemudian tinggalkan larangan-larangan Allah. Dan kemudian amal-amal tambahan. Ya, bantu sesama, ya, peduli terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan surat Al-Hasr ayat 18 tadi ya. Kalau kita disuruh untuk mempersiapkan apa yang akan kita perlihatkan di hadapan Allah nanti, sudah apa yang kita perbuat untuk hari esok, maka kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Hasr ayat 18 ini, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Apa tuh hisab tuh? Hitung. Yuk. Dan banyak ya toko, perusahaan tiap akhir tahun pada ngitung-ngitung. Audit. Nah, sekarang kita audit amal kita. Ya, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Ini poin yang kedua. Agar umur jadi anugerah, hendaklah kita
memperhatikan bekal perjalanan kita menuju akhirat. Sebagaimana manusia mempersiapkan bekal ketika perjalanannya. Hendaklah kita menghitung, mengaudit amal-amal yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Sudah benarkah tauhidmu? Sudah ikhlaskah amalmu? Sudah mencontoh sunnah nabikah dalam perbuatan-perbuatanmu? Dan lain sebagainya dari amal-amal soleh yang kita harus perhatikan. Karena umur adalah modal. Perhatikan. Umur adalah modal. M-O-D-A-L. Modal. Ibnu Uqail al-Hambali berkata, bagi diriku, sungguh aku tidak menghalalkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku. Beliau nggak mau umur disia-siakan begitu aja. Umur harus manfaat. Satu saat Amr bin Abdul Qais melewati sekumpulan manusia yang sedang berleha-leha. Mereka lalu mengajaknya untuk duduk bersama, maka ia menjawab. Jadi ceritanya nih, Amr bin Abdul Qais ini lewat ya di tempat-tempat orang yang lagi nongkrong. Lalu dia dipanggil, duduk bareng dong, nongkrong bareng. Maka dia berkata, tahanlah matahari dari peredarannya agar aku bisa bercakap-cakap dengan kalian. Tahan matahari di situ, supaya kita bisa ngobrol. Maksudnya apa? Aduh, jangan sampai buang-buang waktu. Ya, ngobrol boleh, silakan. Tapi jangan kelupaan ibadah, kelupaan sholat. Sampai akhirnya lupa, sampai lupa pulang. Ya, akhirnya sampai lupa hak suami. Ya dia mau dari mulai jam 10 datang sampai dari mall buka sampai mall ditutup itu hadir di situ. Sampai yang dia sholatin bukan rumahnya tapi mallnya dia sholatin terus. Akhirnya dia lupa dengan hak-hak suaminya, hak anaknya. Ini salah. Maka begitu luar biasanya orang-orang dulu menghargai waktu. Sampai dia bilang tahan matahari. Biar jangan bergeser dah. Kenapa? Biar bisa kita ngobrol. Supaya waktunya nggak terbuang. Ini umur adalah modal. Supaya dan modal. Dan ingat ya, kalau kita dagang kan ada modal. Ya. Sama umur juga modal kita. Anda silakan belanjakan. Tapi hati-hati belanjain yang nggak bener. Kalau Anda belanjakan yang barang nggak laku, ya nggak, barang yang nggak disukai, ya bakalan nggak terjual. Akhirnya modalnya habis, bangkrutlah dia. Sama dengan umur. Ketika umur dipergunakan buat hal yang sia-sia, ketika umur dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akhirnya habis waktunya. Ternyata dia nggak sadar umurnya sudah terpakai sekian tahun dan waktunya dia harus bertanggung jawabkan, kematian menjemputnya sedangkan modalnya sudah habis. La haula wala quwata illa billah. Umur adalah modal. Ini poin yang kedua. Anda butuh bekal sebanyak-banyaknya, maka persiapkan bekalmu menuju akhirat dan persiapkan modalmu dari sekarang. Alhamdulillah kasih kesempatan sampai bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kesempatan masuk di bulan Muharram nanti perbanyak amal soleh. Karena ada 3 bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang soleh. 10 terakhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal Muharram. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Muharram. Mudah-mudahan itu jadi modal lagi untuk nanti kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke padang mahsyar. Poin yang kedua, intinya siapkan bekalmu supaya umur jadi anugerah dan bukan jadi hal-hal yang terlalaikan. Yang ketiga, agar umur jadi anugerah, maka jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu hari esok untuk melakukan sesuatu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu godan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman,
Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi besok. Nggak ada yang tahu besok gimana. Jangankan besok, nanti sore kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka jangan tunggu besok untuk melakukan amal saleh. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Fa iza hamamta bi shadaqatin aw bi birrin aw bi amalin salih, fa'ajjil mudiyahu min sa'atihi min qabli an yakhula bainaka wa bainahu syaitan." Ketika kamu ingin melakukan sedekah, amal saleh, apapun kebaikan, buruan. Sebelum apa? Sebelum datang syaitan menjegal apa yang kau ingin lakukan. Aduh, pengen sedekah, langsung kerjain. Aduh, ingin membuat suatu hal yang bermanfaat buat umat, kerjain. Jangan nunggu nanti-nanti, cari timnya. Apa yang bisa kita lakukan nih? Buat rumah sakit, untuk membantu pemerintah menangani COVID, untuk membantu masyarakat ya yang sedang kesulitan di saat-saat PPKM ini, apa yang bisa dibantu? Silakan lakukan. Ya, dan itu termasuk amal yang luar biasa. Jangan tunggu besok. Kalau tunggu besok, satu, bisa jadi mati dia malamnya. Dua, ya bisa jadi menggagalkan rencananya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya angan-angan adalah modal orang-orang yang bangkrut. Sesungguhnya angan-angan adalah modal orang-orang yang bangkrut. Pengen beramal tapi nanti, apalagi tobat, jangan pakai nanti, tobat mecin. Tobat jangan pakai nanti. Tobat mah segera. Ya, tobat mah kudu cepet. Jangan tunda-tunda. Ya tobat nanti, pulang haji. Dah, gagal lagi berangkat 2 tahun. Kagak tobat-tobat. Nanti saya mah ya mulai bersyar'i kalau udah 60-an. 45 udah batuk-batuk. Ya, tahu-tahu meninggal sebelum sampai yang ditargetkan. Kalau untuk melakukan sosial, untuk melakukan amal-amal kebaikan saja, sedekah, jangan tunda-tunda. Apalagi yang namanya taubatan nasuha. Maka hendaklah kalian jangan tunggu sampai esok hari, karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Dan nggak ada yang tahu kalian mati di mana, karena itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, apabila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Jika berada di waktu pagi, jangan nunda waktu sore. Gunakanlah masa sehatmu di masa sakitmu dan di kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta iza hadara ahadukumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Tuh, begitu dari cabut nyawanya pengen balik gitu. Begitu dari cabut nyawanya pengen bener. Kemarin mana aja? Begitu udah di alam kubur, baru coba saya dulu. Coba-coba. Kemarin mana? Lagi sehat, banyak gaya. Ya, maka hendaklah kita berpikir di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ketika mereka datang kematian. Jahadukumul maut qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, balikin saya ke dunia ya Allah. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, aku akan beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itu kata-kata dia yang diucapkan, tapi nggak bisa balik lagi.
Maka poin yang ketiga, agar umur jadi anugerah dan tidak tersia-siakan, jangan tunggu besok untuk melakukan amal saleh. Kalau bisa kerjain sekarang, kerjain dengan benar, profesional, ikhlas, ya. Sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, baru mati, baru minta deh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan berapa keinginan orang-orang yang mati. Orang-orang mati itu ternyata banyak harapannya. Ada banyak harapan dari orang-orang mati yang kita harus belajar dari mereka. Belajar dari orang mati. Kan mereka sudah melihat hasil. Sudah melihat apa yang dijanjikan Allah. Nah, kalau kita belum, karena masih hidup. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan ayat dan hadis tentang penyesalan-penyesalan mereka ketika di alam kubur. Bahkan mereka berharap melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan, tapi kita bisa lakukan, tapi ternyata kita malah melalaikannya. Apa aja tuh amal yang mereka pengen harapkan? Mereka pengen banget beramal, sedangkan kita tarsok. Apalagi taubat. Satu di antara amal yang mereka harapkan di alam kubur adalah sholat sunnah 2 rakaat. Bu, mayit itu berharap banget bisa sholat 2 rakaat aja. Kalau bisa sholat 2 rakaat tuh, yang ada di tanah kusir pada sholat semuanya tuh, walaupun cuma 2 rakaat doang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Lalu bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Mereka menjawab, ini kuburan si fulan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat sunnah 2 rakaat lebih dia cintai dari apa yang masih tersisa dari dunia kalian. Salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat lebih mereka cintai, dicintai oleh mayit dari apa yang masih tersisa dari dunia kalian. Saya diriwayatkan oleh Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi salat sunnah 2 rakaat, pengen banget itu mayit salat sunnah 2 rakaat. Ya, ibu-ibu yang masih sehat, masih bisa banyak berrokaat-rokaat, maka kerjakanlah. Mayit, kita belajar pantas dari mayit, bahwa mereka pengen beramal soleh. Kemudian ada lagi, ya, kenapa jangan tunggu besok? Karena ternyata mayit juga, karena kita tahu tadi nggak tahu apa yang terjadi besok, maka jangan tunda-tunda amal soleh supaya umur ini jadi anugerah dan barokah. Karena mayit berharap yang kedua, apa harapan dia selain daripada salat sunnah 2 rakaat? Mereka berharap untuk bisa sedekah. Ya, mereka berharap supaya bisa sedekah. Ya, mereka berkata, ya Tuhanku, jika Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Mereka pengen sedekah. Quran surat 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiakum ya ayati ahadukumul maut. Dan infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Kemudian mereka berkata, ya, Rabbi lima akhartani, ya Tuhanku, sehingga Engkau berkenan menunda sedikit saja. Maka aku akan dapat, aku bisa bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini harapan mayit, pengen sedekah. Maka kita yang masih hidup, yuk lakukan apa yang bisa kita lakukan dari amal soleh, termasuk sholat tadi, termasuk sedekah. Maka ada seorang bapak meninggal, anaknya kena wabah. Kemudian bapak itu bertemu dengan anaknya dalam mimpi, kemudian bertanya kepada anaknya, apa yang terjadi di sana? Maka anaknya menjawab, kami melewati hal-hal yang besar dan kami tahu, tapi kami tidak melaksanakannya. Maksudnya apa? Banyak hal-hal besar di dunia yang kita tahu,
tapi kita nggak melaksanakan. Kata anak itu, 1 rakaat salat yang tercatat dalam kitab kita itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. 1 kali tasbih, subhanallah, yang diucapkan lalu tertulis dalam catatan amal kita, itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Mayit berharap pengen sedekah, ya, maka mudah-mudahan ibu-ibu yang punya keluasan rezeki, ya, Allah mudahkan untuk tidak menunda-nunda sholat tadi, karena mayit sangat berharap bisa sholat. Ya, kalau itu mau buat siapa aja, punya duit mau kagak, perlu sholat. Ya, mengeluarkan sedekah karena mayit berharap pengen bersedekah. Yang ketiga, berharap mayit itu pengen beramal saleh. Maka jangan tunggu esok, jangan tunggu nanti. Supaya umur ini berkah, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang bisa zikir, silakan lakukan. Sekarang bisa ta'lim, lakukan ta'lim. Habis sore mau baca Al-Quran, lakukan. Mau baca zikir pagi sore, lakukan. Jangan tunda, nanti aja. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, angan-angan terbesar orang yang telah mati di alam kubur. Mereka apa yang mereka angankan? Mereka berharap hidup sesaat untuk meraih tobat dan amal saleh. Kalau itu mayit bisa bangun lagi, kalau itu mayit bisa bangkit lagi, maka mereka berharap untuk bisa bertobat kepada Allah dan beramal saleh yang luput dari mereka. Bayangkan, mereka pengen banget untuk beramal saleh. Alhamdulillah kita masih hidup, masih bisa melakukan amal saleh, maka kerjakanlah. Muhammad bin Abi Umairah mengatakan, andai kan seorang menghabiskan umurnya sejak hari dia dilahirkan sampai kematiannya saat tua renta dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada orang dari kecil soleh sampai tua pun soleh, dari kecil soleh sampai tua juga soleh, matinya juga bagus. Lalu dia mati, apa yang terjadi di kuburan? Niscaya dia akan memandang kecil amalnya itu pada hari kiamat. Sungguhnya dia berharap untuk bisa dikembalikan ke dunia lagi supaya bisa menambah pahala serta balasan kebaikan. Tuh. Jadi orang yang soleh aja dari kecil sampai tua soleh, rasa kurang amalnya, pengen balik lagi ke dunia, pengen beramal lagi. Kita kan solehnya baru, ya 45 baru sadar, 46, 47, 50, 60, gak masalah. Tapi saya hanya sedang menggambarkan betapa orang dari kecil soleh sampai tuanya soleh aja masih kurang amalnya dan berharap balik ke dunia untuk melakukan amal soleh lagi. Nah, kita yang baru sebentar tobat, baru sebentar hijrah, tentunya harus lebih butuh semangat lagi untuk beramal. Ya, perbanyak lagi. Bukan masalahnya hijrahnya lebih dulu. Saya hijrah 20 tahun, alhamdulillah kalau hijrah 20 tahun. Tapi amal solehnya gimana? Tapi ada orang hijrah mungkin baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi Masya Allah, amal solehnya sudah banyak sekali. Bukan masalah kuantitasnya, kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang sebaik-baiknya, bukan amal yang sebanyak-banyaknya, tapi sebaik-baiknya, kualitas. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, inilah harapan-harapan mayit. Berharap pengen sholat sunnah 2 rakaat, berharap sedekah, minta supaya matinya diundurin, ya. Kemudian berharap bisa taubat dan nasuha, melaksanakan amal soleh, ya. Walaupun sesaat mereka pengen bangkit lagi, tapi nggak bisa. Ya kalau dibolehin ya pada kabur orang dari masjid, ya mayit pocong pada sholat. Kalau misalnya dibolehin ya pada ketakutan kita kali. Maka belajar dari mayit, dari harapan-harapan mereka. Bahkan mereka berharap, mayit berharap bisa memberi kabar gembira kepada keluarga yang masih hidup kalau dibolehkan. Ya, kalau dibolehkan mereka berharap memberitahu kepada keluarganya. Ya, tapi nggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 26 sampai 27.
Mereka berharap apa? Mereka berharap untuk apa? Untuk memberitahu kepada kelompoknya, memberitahu kepada keluarganya. Masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah, itulah harapan-harapan mayit yang harus kita belajar darinya. Tadi saya bilang, ya, dari Ibnu Qayyim mengutip sebuah cerita tentang yang anak mati tadi kena wabah, lalu bapaknya bermimpi, lalu anaknya bilang, 1 rakaat di dunia dikerjakan dan ternyata jadi amal soleh itu lebih baik daripada dunia dan akhirat. 1 tasbih yang diucapkan subhanallah sekali lagi hidup itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Alhamdulillah kita menuntut ilmu jadi tahu informasinya. Ya kalau kagak ngaji ya kagak tahu info. Bagaimana orang-orang dahulu memberitahukan kepada kita dari Quran dan Sunnah tentang apa yang menjadi harapan-harapan mayit. Maka poin yang ketiga, supaya umur jadi berkah, maka hendaklah kalian semuanya tidak menunggu hari esok untuk beramal. Poin yang keempat, apa yang bagus dilaksanakan agar umur menjadi barokah. Poin yang keempat adalah melaksanakan menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana menjaga waktu kita agar umur ini barokah, agar umur ini jadi anugerah, bukan terlalaikan. Maka jaga waktu-waktu kita dalam ibadah, jaga waktunya, laksanakan ketaatan dan menjaga waktunya. Abdullah bin Umar ketika Abu Hurairah memberitahukan tentang hadis bahwa orang yang mensolati jenazah akan mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu paling kecil 1 gunung Uhud, ya ibu-ibu pasti tahu. Kalau orang nyolatin jenazah itu pahalanya 1 qirat. Ini kita masuk poin yang keempat, agar umur jadi anugerah. Maka belajarlah dari para salafus saleh, dari para orang-orang terdahulu dalam melaksanakan ketaatan dan menjaga waktunya. Bagaimana? Nah, ini ada satu hadis tentang sholat jenazah. Jadi ketika Abdullah bin Umar memberitahu kepada Ibnu Umar tentang sholat jenazah itu pahalanya 1 qirat, dan barang siapa yang mengantarkan ke kuburannya mendapatkan 2 qirat, maka Abdullah bin Umar belum pernah mendengar hadis itu. Jadi Abdullah bin Umar itu dengar dari Abu Hurairah, siapa yang sholat jenazah dapat 1 qirat, siapa yang nganterin ke kuburan dapat 2 qirat. 1 qirat itu paling kecil sedang gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan yang tengah-tengah, itu gunung pemanah namanya. Kalau gunung itu tuh dulu lebar tuh, berapa puluh kilo dah. Saya lupa. Lalu akhirnya Ibnu Umar pengen ngecek tuh hadisnya, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Lalu dia utuslah orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Utusan tadi bertanya kepada Aisyah. Ya, bertanya tentang apa? Hadis tadi. Hadis apa? Hadis sholatin jenazah 1 qirat, ngantarin ke kuburan jadi 2 qirat. Maka apa kata Aisyah? Benar apa yang dikatakan Abu Hurairah. Ternyata hadisnya sahih, kata Aisyah. Ketika utusan tadi datang mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengucapkan suatu kata-kata penyesalan. Apa dia bilang? Sungguh kita telah menyiapkan kirat-kirat yang banyak. Maksudnya apa? Umar nyesel, dia ngomong kalimat, sungguh kita telah menyia-nyiakan kirat-kirat yang banyak. Mungkin maksudnya ada yang mati tapi nggak ikut nyolatin, ada yang mati tapi nggak ikut nganterin ke kuburan, berarti kehilangan kirat-kirat yang banyak. Dan sejak saat itu, saya baca dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, setelah Ibnu Umar dengar hadis itu sahih dari Aisyah, maka sejak saat itu tidak ada mayit kecuali ada dia di situ. Tidak ada jenazah kecuali Ibnu Umar mengantarkannya. Dia pengen balas kekurangan dia dalam masalah menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Begitu semangat Ibnu Umar dari hal-hal yang terlewatkan. Dia pernah terlewatkan salat jenazah.
Dia pernah terlewatkan mengantarkan jenazah ke kuburan. Maka akhirnya setelah dia tahu hadisnya, maka tidak ada mayit kecuali ada dia di situ menyolatkannya. Tidak ada jenazah kecuali dia mengantarkannya. Itu namanya balas dendam yang bagus tuh. Ya, balas dendam bukan balas dendam tidur, balas dendam makan, balas dendam amal soleh. Misalnya dulu ya lagi remaja, kurang sholat ba'diyah qobliyahnya, kurang tahajud dan witirnya, maka sekarang sudah tahu ilmunya, sudah tahu pentingnya qobliyah dan ba'diyah walaupun sunnah yang sangat ditekankan, maka kerjainlah. Kenapa semangat banget sih? Iya, masa lalu nih. Masa saya baru tahu qobliyah ba'diyah umur sekarang, Pak Ustadz. Qobliyah itu yang bagus 12, yang bagus lagi 22. Kalau nggak bisa 22 ya 12, nggak bisa 12 ya 10, nggak bisa 10 ya qobliyah subuh. Ya, saya pengen coba 12. Karena masa lalu saya boro-boro qobliyah, yang wajib aja alpa, yang wajibnya skip. Maka saya sekarang harus membayarnya. Ya, dulu mungkin jarang sedekah. Karena apa? Ya, karena belum punya rizkinya sebanyak sekarang. Sekarang sudah punya rizkinya, laksanakan. Begitu lagi, begitu tahu utamaannya. Jadi, belajar dari mereka. Siapa? Para salafus saleh. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Termasuk yang kita lagi bahas adalah kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia luput dari salat jenazah, dia luput dari mengantarkan mayit ke kuburan. Begitu dia tahu hadisnya itu satu kirat paling kecil segede gunung Uhud. Maka alhamdulillah ibu-ibu kalau umrah, kalau haji banyak salat jenazah ya. Ya, di Makkah Madinah hampir setiap salat ada jenazah. Ya, kalau di kita jarang-jarang kadang-kadang. Yang mati mah ada kali, cuman mungkin jauh dari kita. Ya, mungkin jauh dari kita. Maka bagus tuh. Ya, kalau rajin sholat jenazah. Begitu Ibnu Umar terlewatkan dan dia tahu hadisnya, maka sejak saat itu nggak ada mayit kecuali ada dia di situ. Wah, semangat luar biasa untuk menutupi kekurangan. Dulu belum baca Quran, sekarang udah lancar baca Qurannya, udah semangat. Ya udah, semangatin deh baca Quran yang banyak, menutupi kekurangan masa lalu. Dulu durhaka sama orang tua, ya Allah, sekarang pengen berbakti, orang tua udah meninggal. Sudah banyak berdoa, ya, banyak sedekah atas nama mereka, ya, banyak memintakan ampun buat mereka. Sekarang masih ada, ya udah diurus, disayangi, diperhatikan. Masya Allah, belajar supaya kita umur ini barokah, jadi anugerah, belajar dari orang-orang terdahulu. Bagaimana mempergunakan umurnya. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim ya rahimahullah menyebutkan agar kita kalau bisa punya umur kedua. Ini apa yang disebut umur kedua? Kok umur ada dua, Pak Ustadz? Kan umur cuma satu. Ternyata ada umur kedua, kata Ibnu Qayyim. Apa yang disebut dengan umur kedua? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya seorang ulama bila telah menanamkan ilmunya kepada orang lain, lalu dia meninggal, maka pahalanya tetap akan mengalir serta nama baiknya akan tetap dikenal. Itulah umur kedua dan kehidupan yang lain baginya. Misalnya, ibu-ibu ya bisa baca Quran lancar, ngajarin orang baca Quran. Ibu mati, kemudian anak-anak didiknya udah lancar baca Qurannya dengan sebab ibu yang ngajarin, maka pahala akan mengalir dari mereka dan ibu akan tetap hidup walaupun ibu terbujur di kuburan, sudah nggak bisa apa-apa, tapi ibu punya umur yang kedua, yaitu apa? Pahala yang mengalir lewat anak didiknya. Itulah umur kedua. Kehidupan yang lain baginya. Itulah perkara yang paling pantas yang dijadikan ajang saling berlomba untuk mendapatkan meraihnya.
umur kedua, yaitu amal jariyah. Ibu sudah meninggal, tapi copy paste WA-nya yang tauhid, yang sunnah, yang ngajakin sedekah tersebar di mana-mana. Jadi masjid, ya, jadi musalla, jadi madrasah, jadi rumah panti asuhan, jadi jembatan, jadi sumur, jadi rumah singgah. Ibu udah mati, umurnya cuma 1, ternyata umur ada 2, yaitu umur yang kedua adalah sedekah jariyah yang ibu lakukan. Ini kita berlomba-lomba nyari umur kedua. Ya, ini disebutnya dengan apa tadi? Umur kedua, kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Cari umur kedua. Ada masjid mau dibangun, blah, ikut. Ya, ada apa? Oh, sumbangan oksigen, ikut. Oh, sumbangan buat apa? Ya, buat penanganan COVID, ikut semampunya. Ya, cari umur kedua. Umur kedua itu adalah Anda sudah mati, umur yang pertama terkubur, tapi umur yang kedua adalah sedekah jariyah yang terus berlangsung, masjid yang ibu dirikan, yang ibu sumbang dipakai buat sholat, kitab yang ibu sumbangkan, Quran yang ibu wakafkan dibaca sama orang, ya, dan hal-hal lain yang bersifat amal jariyah, apalagi ilmu yang bermanfaat. Inilah umur kedua yang harus kita berlomba-lomba mencarinya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, poin yang keempat, agar umur ini barokah, hendaklah belajar. Belajar dari siapa? Dari orang-orang terdahulu dalam menjaga waktunya agar umurnya barokah. Seperti yang terjadi dengan Ibnu Umar. Apa yang terjadi dengan Ibnu Umar? Mungkin terjadi sama ibu-ibu. Dulu lalai sholat, sekarang ya capcus kerjain sholat yang benar. Dulu mungkin belum tahu agama, kurang belajar agama, sekarang belajar yang benar. Jangan nama-nama tas apal, tapi nama-nama Nabi Ulul Azmi kagak tahu. Disebut nama-nama mobil tahu, ya, tapi nggak tahu nama-nama apa, sifat-sifat Allah, ya. Tahu lagu ini lagu itu, padahal mendingan bu ngapalin zikir, ngapalin juz amma dah, ya. Belajar dari orang-orang terdahulu, karena orang-orang terdahulu itu sudah pada meninggal, ya. Tapi begitu kita belajar kisahnya, bikin hati jadi hidup. Orangnya udah mati, tapi kita baca sejarahnya, kita dengar sejarahnya, kita pelajari sejarahnya, bikin hati jadi hidup. Ya Allah, luar biasa ya orang-orang dulu, para sahabat, tabiin, amalnya kayak begini ya. Mereka sudah mati, tapi begitu kita baca sejarahnya, bikin hati jadi hidup. Tapi ada orang masih hidup, tapi kita lihat orangnya, bikin hati jadi mati. Astagfirullah. Orangnya masih hidup, tapi kita lihat orangnya, bikin hati jadi mati. Maksiat mulu dipamerkan sama dia. Ya. Selanjutnya, setelah kita bahas tadi poin yang keempat, kita masuk pada poin yang kelima. Agar umur barokah dan menjadi anugerah, hendaklah jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, yaitu berupa kesehatan dan waktu luang. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. Nikmat sehat dan waktu luang. Ya, nah lagi COVID, lagi PPKM, banyak waktu luang. Buat apa? Buat drakor apa? Banyak baca Quran, banyak ta'lim. Senang ya, ada ibu sudah hafal 28, 29, 30, Masya Allah. Bahkan ada seorang remaja, di 6 bulan COVID, dia ngafalin Quran bisa 30 juz. La haula wala quwwata illa billah. Ya, maka nanti COVID beres nih, ada banyak alumni ya. Ada alumni gamers, ada alumni Grakors, ada alumni tahfiz, ada alumni tilawah, ada alumni ta'lim, ada alumni, banyak alumni. Mudah-mudahan Anda adalah alumni kebaikan. Intinya itu. Selama
kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa tadi? Nikmat sehat dan waktu senggang. Mumpung lagi sehat. Yang mati banyaknya sebelum Ramadan nggak ketemu. Kita mau Ramadan ketemu, Syawal ketemu, Zulqaidah ketemu, Zulhijjah ketemu. Sekarang Muharram mau ketemu, sayang banget kalau nggak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan bagi mereka orang-orang yang Allah kasih kesempatan khususnya memiliki nikmat sehat dan waktu luang. Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seseorang. Lalu dia bertanya kepada orang itu, berapa umur Anda? 60 tahun. Jawab laki-laki itu. Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu Anda sudah berjalan menuju Allah. Kalau begitu, sudah 60 tahun Anda berjalan menuju Allah, karena umurnya 60. Dan mungkin perjalananmu hampir sampai. Mungkin kan perjalananmu hampir sampai, hampir tiba. Kan umur umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari itu. Kalaupun ada sedikit. Jadi orang ini ditanya berapa umurnya? Kata Fudail bin Iyad, 60 tahun. Berarti 60 tahun udah jalan menuju Allah. Dan mungkin sudah sampai tiba. Sudah mau nyampe. Akhirnya dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut Fudail bin Iyad bertanya begini. Apakah Anda tahu maknanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki itu menjawab, ya, saya tahu. Saya adalah dan hanya kepadanya saya akan kembali. Lalu Fudail bin Iyad menasihatinya. Kata beliau, wahai saudaraku, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya kembali, hendaknya dia juga menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapannya dan akan ditanya olehnya. Kan kita seringnya banyak yang sekarang orang meninggalkan gara-gara COVID ya sebabnya. Kita suka bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, malah tinggal copy paste doang, malah tinggal stiker sekarang mah. Stiker innalillahi, sekarang mah orang stiker mau wudu. Assalamualaikum stiker, jawab waalaikumsalam. Apa kabar stiker, jawabnya baik stiker. Semua ada stiker dah. Malas nyulis. Termasuk saya. Jadi ketika orang itu mengatakan bahwa dia sudah mau sampai ke hadapan Allah, mungkin karena usianya udah 60 tahun, kemudian dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya, tahu nggak artinya apa? Tahu. Artinya apa? Ya, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ibu kudu tahu nih, jangan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya jadi stikerin. Ya, tahu nggak tahu artinya. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kata Fudail bin Iyad, siapa yang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia juga menyadari bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalnya, maka hendaknya mempersiapkan jawaban untuk pertanyaannya tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo yang punya stiker, ya ternyata bukan hanya sekedar ucapan innalillahi. Jadi kita tahu, bahkan sekarang kalimat innalillahi itu banyak kita stikerin. Bahkan kalau ada meninggal tinggal copy paste Allah maghfirlahu, ada khusus laki-laki udah siap. Allah maghfirlahu udah siap. Wa'fu anha, tinggal stiker pokoknya semuanya. Sekarang mah dunia stiker. Akhirnya masalahnya adalah ketika manusia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia milik Allah, kata Fudail bin Iyad, maka dia juga harus tahu bukan hanya dia kembali kepada Allah, tapi dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban pertanyaan tersebut. Bengong tuh laki-laki tuh aki-aki. Akhirnya laki-laki itu pun menangis. Lantas dia bertanya kepada Fudail bin Iyad, lalu apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Mudah, kata Fudail bin Iyad. Apa? Oh, semangat tuh aki-aki.
Apa? Semoga Allah merahmatimu. Ya, kata laki-laki itu. Fudail bin Iyad menjawab, perhatikan semuanya. Berbuat baiklah di sisa umurmu. Berbuat baiklah di sisa umurmu. Niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Kakek ini 60. Nggak tahu sampai berapa. Anggap sampai 65. Berbuat baiklah di sisa umurmu. Maka kalau kamu berbuat baik di sisa umurmu, bertobat, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, maka yang lalu akan dimaafkan oleh Allah, diampuni, dan yang tersisa dari umurmu pun akan diampuni dan akan diberikan pahalanya. Jadi disuruh sama Fudail bin Iyad untuk ngapain? Berbuat baiklah di sisa umurmu. Kenapa? Kalau kita berbuat baik di sisa umur kita, tahu kita sampai berapa kan? Kena ada ibu jarang berapa? 47, ya 49 atau 50. Nggak tahu kan? Ya udah sisanya nggak ada yang tahu. Ya udah berbuat baiklah. Maka kau akan diampuni masa lalunya. Berbuat baik di sini, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Bertobat kepada Allah, maka yang lalu akan diampuni dan yang tersisa pun akan diampuni. Namun bila engkau berbuat keburukan pada apa yang masih tersisa, 60 nggak benar-benar juga. Ya masih aja begitu-gitu aja. Nggak nambah. Ya stuck di situ, malah kurang mulu, minus terus. Maka ketika Anda di sisa-sisa umur bukan malah berbuat baik, niscaya Anda akan dihukum atas apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darinya. Jadi kalau berbuat baik di sisa-sisa umur, maka yang lalu bisa dimaafkan dan yang akan datang juga bisa dimaafkan. Tapi kalau tidak berubah-ubah di masa sisa-sisa umur, maka yang lalu belum tentu dimaafkan dan yang akan datang juga belum. Inilah nasihat dari Fudail bin Iyad kepada orang yang sudah usia 60 tahun untuk mempergunakan sisa-sisanya untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah, taubat dan nasuha, maka yang dulu-dulu bisa dimaafkan dan yang sisa-sisa diberi kesempatan. Tapi kalau sebaliknya dia tidak beramal soleh, malah tambah jadi, maka yang dulu belum tentu dimaafkan dan yang akan datang pun nggak tahu dia dalam keadaan apa kalau dia belum berubah-ubah. Itu poin yang kelima, hendaklah semuanya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat sehat dan waktu luang. Apalagi yang sudah 60 tahunan. Dan ingat usia tua itu 40, ya. Usia tua itu 40. Kalau udah di atas itu ya lebih tua lagi tentunya. Kemudian yang keenam, agar umur ini jadi barokah dan jadi anugerah, hendaklah kita sadar tentang telah datangnya peringatan-peringatan Allah. Waja'akumun nazir, dan telah datang peringatan Allah. Apa peringatan Allah itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu peringatan, maka baca Quran, baca tafsirnya, Anda akan ada peringatan nanti. Peringatan Allah peringatkan Anda. Yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sunnah. Baca hadis-hadis Nabi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang peringatan-peringatan Allah. Yang ketiga adalah uban. Uban adalah peringatan. Bahkan kata Ibnu Jauzi, uban itu adalah azan. Sedangkan kematian itu adalah iqamah. Tapi Anda belum bersuci. Maksudnya apa? Antara uban dengan kematian itu jaraknya dekat. Diibaratkan jaraknya antara qomat dengan azan. Lah, udah azan, mau qomat, tapi kamu belum wudu. Udah azan, mau dekat qomat, kamu belum juga tobat, belum juga lebih baik, belum pergunakan umurnya dengan baik. Maka kata Ibnu Jauzi, uban itu adalah azan dan kematian adalah qomat. Berarti dekat. Nggak tahu dekatnya berapa, ya Allah yang tahu. Tugas kita hanya beramal. Nah, itu poin yang ke-6.
hendaklah kita sadar akan datangnya peringatan Allah, Quran, hadis, uban. Kemudian yang setelah uban adalah apa? Usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu peringatan, dan usia 40 tahun itu usia panjang. Disebut orang tua. Kemudian yang kelima adalah sakit. Sakit adalah peringatan. Yang kena sakit, ya mudah-mudahan tambah baik. Yang terakhir adalah meninggalnya orang-orang terdekat. Keluarga, saudara, banyak yang meninggal sebab COVID. Maka mudah-mudahan jadi pelajaran. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, agar umur ini barakah, kita harus sadari bahwa umur umat ini tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Maka Nabi SAW bersabda, umur umat antara 60 hingga 70, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Sedikit dari yang melebihi itu. Maka sadari umur umat ini. Umur Nabi Nuh ya 950 tahun aja dakwahnya ya. Umur dia sebenarnya ada yang bilang 100 ribuan, 1300 dan lain-lain. Tapi umur makin kesini makin turun. Termasuk juga bentuk fisik. Nabi Adam ya itu 60 hasta. Mungkin sekitar 30 meter. Dan makin ke bawah makin turun umat manusia itu. Sampailah di kita ya tingginya segini-gini aja. Dan umurnya pun nggak dipatok, cuma sampai 60 sampai 70. Maka barang siapa yang sudah 60 dan 70, dimulai dari 40 ya, dari 40 saja sudah ada peringatan. Bagaimana dengan yang 50, 60, apalagi 70? Maka supaya umur ini jadi barokah dan anugerah, poin yang ketujuh, kita sadari bahwa umur umat Nabi Muhammad tidak banyak. Dan pergunakan umurmu, karena waktu dan ajal itu sama-sama berjalan. Hasan al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Kita itu cuma kumpulan hari. Ketika satu hari hilang tidak manfaat, tidur generasi rebahan, zikir, istighfar yang banyak nggak apa-apa dah. Rebahan malas. Jadi sungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, maka hilanglah pula sebagian darinya. Kita ini cuma kumpulan hari doang. Maka kata Hasan al-Basri, ya, ketika hilang hari-hari yang kita lakukan, kita hari ini nggak banyak beramal, maka hilang pula sebagian dari. Beliau juga mengatakan malam dan siang akan terus berlalu dengan cepat. Malam dan siang itu akan terus berlalu dengan cepat, dan umur pun berkurang. Ajal pun semakin dekat. Malam dan siang terus berlalu. Nggak nyangka anak yang tadinya kecil udah gede. Yang tadinya sebelum COVID, pendek. Wah, begitu habis COVID, ya, lihat dulu tinggi banget lagi. Ya, tinggi banget. Padahal terakhir ketemu 1 tahun yang lalu belum kayak begitu. Malam dan siang terus berlalu. Dan cepat dan umur, dengan cepat berlalunya. Dan umur pun berkurang. Dan ajal pun semakin dekat. Ini pentingnya kita mengetahui umur umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya bilang hari-hari. Dan yang ke-8, ya, bagaimana agar umur ini jadi anugerah? Maka hendaklah kita menjadi orang yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang jelek, yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Nih Ibu ya. Jadi manusia yang paling baik ini manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi manusia yang jelek adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Disebutkan oleh Ahmad Tirmizi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Jadi panjangnya umur kita pergunakan untuk beramal saleh, ya. Karena makin panjang umur orang baik, makin banyak kebaikan, makin banyak pahalanya. Makin panjang umur orang baik, makin panjang derajat, makin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang ke-8. Pentingnya kita menyadari bahwa kita harus punya target. Punya target bukan target duniawi, tapi target menjadi orang yang terbaik. Itu kalau memang Allah kasih umur kita panjang, maka baik juga amalannya, bertambah juga amal ibadahnya. Tadi sudah disebutkan di awal kata Ibnu Qayyim, umur itu bukan bilangan tahun dan bilangan bulan, tapi yang terpenting adalah barokahnya. Mungkin umurnya tidak sampai 50, tapi Masya Allah barokah sekali umurnya. Banyak sekali apa yang dia sudah perbuat untuk masyarakatnya, apalagi untuk agamanya. Maka jadilah orang yang terbaik. Di mana-mana kita pengen yang terbaik, di kantor pengen yang terbaik, dalam segala hal pengen yang terbaik, termasuk juga jadilah sebaik-baik manusia, yaitu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau memang Allah berkehendak kita panjang umur. Oleh karena itu, ya, itu poin yang ke-8. Kemudian poin yang ke-9, larangan meminta kematian. Hati-hati. Jangan minta kematian, nggak boleh seorang minta kematian. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian dari seorang dari kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang menimpanya. Ini larangan. Ya, larangan untuk meminta kematian. Ya. Kemudian yang ke-10, agar umur ini barokah dan jadi anugerah, mohonlah dipanjangkan umur. Boleh ya, minta panjang umur itu boleh, tapi dalam ketaatan. Ya, makanya Nabi SAW ngajarin doa. Ya, ini saya taruh di chatting doanya. Dan ibu-ibu pengen. Akan lihat di chatting. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa agfir lahu. Aduh, doanya bagus tuh. Ya. Ya, ulangi doanya. Ya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa agfir lahu. Ya, ini doa Nabi buat Anas bin Malik nih dulu ya. Wahai Allah, perbanyak hartanya, anaknya, dan panjangkanlah hidupnya, serta ampunilah baginya. Ini doa bagus. Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Wa waladahu, perbanyak keturunannya. Wa atil hayatahu, perpanjang umurnya. Waghfir lahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau dalam yang riwayat lain ada doa Allah maksir malahu waladu, yang hampir sama doanya ya. Ini doa yang bagus untuk ibu-ibu bisa hafalkan atau sering dibaca ketika antara azan dan qomat sambil berdoa. Poin yang ke-10, agar umur menjadi berkah, berdoalah kepada Allah agar umurnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun banyak harta, barokah hartanya, banyak keturunannya mendoakannya, dan panjang umurnya pun dalam kebaikan. Dibolehkan minta panjang umur. Ya, Ustadz, umur udah ditentuin, ya, umur sudah ditakdirkan, tapi doa juga sudah ditakdirkan. Maka sebagaimana silaturahim memanjangkan umur, maka udah pinta aja. Kalau misalnya nambah umurnya, alhamdulillah. Kalau nggak nambah, berkah umurnya. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim tadi, bukan hanya bilangan bulan dan tahun, tapi umur itu adalah keberkahannya. Kemudian yang ke-11, diperbolehkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kepikunan di usia tua. Ini ada doa ya, doa agar kita dilindungi dari usia tua yang lalai, tua yang tua yang ternyata akhirnya kan kalau tua ini ya kita akan tua, tapi mudah-mudahan masih bisa beramal.
Makanya Ummu Hani itu sudah tua, minta kepada Rasulullah diajarkan zikir, maka diajarkan zikir, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100. Dalam riwayat lain, Allah la ilaha illallah 100. Jadi tua bukan berarti berhenti beribadah selama masih ada akal. Maka ada satu doa yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindung kepada Allah dari tua yang jelek. Maka ada doa yang bagus di dalam zikir pagi dan sore ya. Ya, di dalam zikir pagi dan sore itu ada doa yang bagus. Wasu'il kibar, dari masa tua yang jelek. Ya, maka kita Allah a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku hindari aku dari malas dan masa tua yang jelek. Naudzubillah, masa tua yang jelek. Nah, kita boleh berdoa kepada Allah diantaranya dengan cara zikir pagi Allah, agar Allah selalu memberikan kita petunjuk walaupun di usia tua, tetap beribadah, tetap produktif dalam beramal saleh sebagaimana Ummu Hani. Dan juga ada satu doa yang tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram. Itu saya taruh di chatting Ibu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, lemah, dari rasa malas, dari pengecut atau rasa takut dan pikun. Boleh berdoa seperti ini, dan ini doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah poin-poin yang ke-11. Yang terakhir, poin yang ke-12, ya, mohon maaf saya agak singkat-singkat karena memang panjang. Berhati-hatilah dari orang tua yang berjiwa muda. Maksudnya orang tua berjiwa muda gimana Pak Ustadz? Bukan orang tua berjiwa muda tuh semangatnya muda, bukan. Nabi SAW bersabda, orang yang sudah tua senantiasa berhati muda pada dua perkara, dalam cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Jadi makin tua, makin cinta dunia, makin panjang angan-angannya. Harusnya ketika sudah tua, sudah sadarlah dia bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya, akan ditanya oleh Allah. Maka hendaklah dia di usia tuanya bukan malah memperpanjang angan-angannya, ya, dan makin cinta terhadap dunianya luar biasa. Dunia adalah tempat kita melangkah menuju akhirat, bukan tempat tinggal kita. Maka janganlah terikat dirimu dengan dunia, ikatlah dirimu dengan akhirat. Maka di poin 12, ada orang tua yang masih saja berjiwa seperti jiwanya anak muda. Yaitu apa? Sudah tua, tapi ternyata senantiasa selalu terpaut dengan dunia dan panjangnya angan-angan. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan orang yang sudah tua senantiasa berhati muda pada dua perkara. Jadi ada orang tua tapi hatinya selalu muda. Apa tuh? Dalam cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Kalau tua semangat anak muda dalam ibadah ya boleh, nggak apa-apa, itu TOPBGT, top banget. Tapi kalau sudah tua tapi luar biasa cintanya sama dunia, udah kayak anak muda dan panjangnya angan-angan, ini hati-hati. Ya, takut-takut ya dia akhirnya tersesat di akhir perjalanan. Maka sering kalimat yang saya ucapkan dari Ibnu Qayyim, akban nas man dalla fi akhirih wa qad qarabal manzil. Manusia yang bodoh adalah manusia yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya telah kelihatan dari jauh kejauhan. Dia sudah tua tapi malah tersesat di akhir perjalanan. Kenapa? Karena terlalu cinta terhadap dunia dan terlalu panjang angan-angannya. Dunia adalah tempat kita untuk menuju akhirat, bukan tempat tinggal untuk menetap. Dan rumah kita sebenarnya adalah surga, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah ada di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan poin 12 poin ini bermanfaat buat semuanya. Mungkin terlalu banyak, akan tapi saya sudah singkat-singkat. Jadi agar umur ini barokah, satu, sadarilah bahwa umur bukan pemberian cuma-cuma. Yang kedua, agar umur ini jadi barokah dan anugerah,
sadari bahwa perjalanan jauh membutuhkan bekal dan persiapan. Kemudian yang ketiga, bahwa jangan tunggu hari esok ketika Anda pengen beramal. Ya, apa yang bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Tadi sudah saya bahas bagaimana mayit pengen beramal, mayit pengen sedekah, mayit pengen sholat, ya. Kemudian yang keempat, belajarlah dari para orang-orang terdahulu yaitu salafus saleh dalam melaksanakan ketaatan dan menjaga waktunya. Yang kelima, hendaklah tadi jangan lupa ada umur yang disebut umur kedua, ya. Umur kedua itu adalah apa? Sedekah jariyah. Ya, Anda mati tapi wakafnya terus jalan, apalagi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, menyanyiakan kesempatan, maksudnya adalah kesehatan dan waktu luang. Yang keenam, yaitu sadari bahwa agar umur barokah dan anugerah, sadari bahwa telah datang peringatan. Peringatan berupa apa? Quran, hadis, uban, umur 40, sakit, meninggalnya orang terdekat. Kemudian yang ketujuh, umur umat, sadari umur umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70. Ya, tadi saya sudah bahas tentang bagaimana dialog Fudail bin Iyad tentang orang yang sudah umur 60 ternyata sudah mau sampai dia, dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedelapan, agar umur jadi anugerah, hendaklah menjadi orang yang paling baik. Itu apa? Kalau memang Allah berikan panjang umurmu, maka jadilah orang yang banyak amalnya. Dan jelek-jeleknya manusia ada yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Kemudian yang ke-9, larangan kita meminta kematian. Nggak boleh minta kematian. Kemudian memohonlah dipanjangkan umur. Ya, sebagaimana doa yang saya taruh di chatting. Kemudian berlindung kepada Allah dari kepikunan, dari tua yang tidak manfaat. Tua yang ternyata malah banyak maksiat, naudzubillah, wasu'il kibar. Maka lakukan zikir pagi soremu agar Allah melindungi dan baca doa ini. Yang terakhir, orang tua yang berjiwa muda dalam urusan dunia dan angan-angan. Padahal di usia tua harusnya dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh saja dia menjadikan dunia, akan tapi bukan di hatinya, tapi di tangannya. Jadikan dunia sebagai jalan untuk menuju akhirat. Wallahu a'lam.